Yang saya kenal Pak Eli Lasut itu adalah mantan aktivis mahasiswa, baik dia intrakampus dalam pers mahasiswa kampus, juga beliau sudah terlibat senat maupun organisasi ekstra kampus Cipayung, yaitu Gemini, Kira Pemuda Katolik, dan berbagai macam organisasi KNPI. Beliau sudah terlibat maupun organisasi politik lainnya, sehingga sejak dari mahasiswa pemuda beliau sudah dilatih di tempat sebagai calon pemimpin, karena beliau tidak dilahirkan dari seorang anak gubernur atau anak bupati lainnya, tapi beliau memang dari mahasiswa sudah dilatih kepemimpinan beliau. Jadi saya kira sebagai dokter juga beliau sudah ditempa bagaimana melayani masyarakat kecil, mulai dari orang miskin atau anak-anak juga, sehingga kepemimpinan beliau dalam melayani masyarakat itu sudah dilatih dan dibekali sejak awal. Begitu juga pada saat beliau masuk dalam dunia politik dan terpilih sebagai ketua partai maupun sebagai ketua DPRD, saya kira ini sudah bekal yang sangat penting sebagai seorang pemimpin ke depan. Dan juga beliau terpilih juga sebagai bupati 2 periode berturut-turut. Tapi untuk periode kedua beliau tidak mencapai waktu yang ditentukan karena sudah dijerat dengan berbagai kasus, ada 2 kasus. Tapi saya kira ini kasus bukan dari KPK, sekali lagi garis bawahi, bukan dari KPK tapi dari Kejaksaan Tinggi. Sehingga pada saat itu beliau pada saat maju sebagai calon gubernur berhadapan dengan petahana, ya saya kira kita tahu bersama bahwa tentunya sebagai penantang berhadapan dengan incumbent atau petahana tentu banyaklah kita dapati berbagai hal yang didapati, sehingga beliau gagal menjadi kandidat. Begitu pula pada saat beliau bebas, pada saat periode yang tidak digenapi sebagai bupati, beliau diminta masyarakat untuk maju kembali dan terpilih kembali sebagai calon bupati. Pemimpin yang fenomenal saya kira untuk digarisbawahi, sehingga tidak ada pemimpin yang mungkin baru di Sulut ataupun di Indonesia pun 3 kali terpilih sebagai bupati. Dan ini sebagai modal awal sebagai pemimpin ke depan, bagaimana kita mengedepankan kepemimpinan yang baik sehingga masyarakat menaruh simpati yang besar, dan memori kepemimpinan beliau ini tetap diingat-ingat masyarakat dan harus dijaga dan dikawal baik oleh para pendukung beliau, sehingga ke depan saya kira ini modal awal kalau ingin mencalonkan lebih tinggi lagi sebagai gubernur. Saya kira untuk kapasitas sekarang beliau sudah sangat layak. Bagaimana pemimpin-pemimpin muda ke depan, saya kira kita tahu bersama bahwa di Jawa Barat itu ada Bang Ridwan Kamil atau Bang Emil, maupun di Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo, juga di DKI ada Pak Anies. Itu tokoh-tokoh muda ke depan, dan saya kira Pak Eli Lasut sudah cukup layak untuk maju ke depan sebagai tokoh muda. Dan saya kira dengan pengalaman kemarin itu dijadikan evaluasi dan pelajaran penting bagaimana mengawal kepemimpinan beliau di masa jabatan bupati yang terakhir ini juga, untuk membentuk kabinet maupun menjalankan pemerintahan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dan bagaimana mengelola manajemen ini. Karena kan kita tahu bersama psikologi masyarakat kan beda-beda, apalagi beliau memimpin di daerah yang dikategorikan adatnya tinggi serta agamis seperti ini. Walaupun beliau bukan berasal dari kabupaten ini, tapi beliau sudah menyatu dengan Kabupaten Talaut, saya kira. Walaupun istrinya kita tahu bersama juga dari Kabupaten Talaut, dan kira ini bekal beliau untuk memimpin Sulut ke depan ini sudah sangat mumpuni, karena sudah 2 kali maju. Dan saya kira bagaimana beliau juga menjaga kepemimpinan dalam waktu beberapa tahun ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya kira untuk masyarakat ataupun tokoh-tokoh pemuda maupun aktivis kepemudaan, saya kira beliau pasti akan sangat didukung.